Baik, langsung saja. Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Dia itu sudah meramalkan dari apa yang harusnya disampaikan setelah ini ya, sehingga pertanyaannya itu nyambung, kebetulan nyambung gitu dia. Dan ini digunakan, dan ini saya jawab dan digunakan oleh semua mahasiswa yang ada di sini. Sehingga salah satunya kenapa pertanyaan tadi adalah saya sudah mempraktekkan teori, terutama di renang. Kalau kita bicara di sini ada gaya dada, tapi tidak maju-maju. Sehingga di sini saya rangkaikan kesalahan pemula. Pemula itu adalah orang yang belajar berenang pertama kali atau belum bisa sama sekali berenang, sehingga latihannya adalah latihan awal. Berbeda dengan orang yang pernah sudah bisa, itu pasti tinggal penyempurnaan kepada teknik. Tapi saya bicara di sini adalah saya sama ratakan semuanya adalah pemula, sehingga nanti kesimpulannya sama. Untuk pemula, bagi yang pemula atau orang yang sedang belajar gaya dada, biasanya muncul ada beberapa ini, ada 4. Sehingga yang pertama, kalau latihan tungkai kemarin, tadi sudah saya tanya, kesulitannya apa? Ternyata tidak ada kesulitan. Tapi setelah sudah dicoba sebelum perkuliahan, ternyata muncul pertanyaan tadi. Sehingga bisa saja saat tungkai sudah bagus, gerakan lengan mau latihan dan mau dikoordinasikan dengan gerakan tungkai. Yang pertama kesalahannya adalah melakukan tarikan lengan kanan dan kiri tidak simultan. Apa itu tidak simultan? Artinya tidak bersamaan. Yang harusnya melakukan gerakannya bersama-sama, tetapi tidak ini. Jadi harusnya kan ini kan, patronnya adalah samping kanan, samping kiri. Tapi saat melakukan gerakannya adalah kanan duluan, kiri belakangan. Itu namanya tidak simultan. Sehingga gerakannya nanti, yang ini harus diakhiri, yang ini baru memulai. Sehingga itu namanya tidak simultan. Tarikannya tidak seimbang. Sehingga nanti gerak geser badannya adalah ke kanan dan ke kiri. Itu yang menjadikan renang tidak nyaman pertama kali. Kalau udah geser ke kanan dan geser ke kiri, pasti rasanya tidak enak. Oh, harusnya bersama-sama kok. Sehingga yang harus dilakukan bagaimana untuk mengatasi yang nomor 1 ini? Diajarkan dari awal, dari latihan gerak awal, yaitu di posisi kita, contoh di darat saja. Karena kalau di darat kalian semuanya kan nyaman. Adaptasi pada oksigen lebih enak daripada adaptasi dengan oksigen dan air. Sehingga dibentuk di darat. Lakukannya bersama-sama. Ada tarikan, ada dorongan, dan ada pelurusan. Dan ini dilakukan bersama-sama. Dan yang kedua kesalahannya, yang biasa dilakukan oleh pemula, terutama yang baru belajar, adalah saat melakukan tarikan ini terlalu ke bawah. Jadi harusnya ini posisinya ke samping kanan, samping kiri, tapi ini terlalu bawah nariknya. Jadi harus ini ada dorongan dan ada tarikan untuk maju ke depan. Saat dibawa ke bawah, ini tidak terjadi apa-apa, cuma membuat mengapung. Sehingga fase apung itu adalah fase gratis aslinya dalam melakukan tarikan dan dorongan. Sehingga sudah pasti paketnya adalah apung atau badannya tidak tenggelam. Tapi kalau ditambah dengan gerakan terapung, itu akan menjadikan gerakan menghambat. Menghambat itu seperti rem. Bagaimana caranya kalau kita sedang melaju, kita direm. Kita pakai motor, kita sering adaptasinya pakai motor ya. Saat motornya sudah melaju di 30 km per jam, langsung direm. Yang terjadi adalah remnya pakem. Istirahat ya. Atau memposisikan motornya akan perlahan untuk diam atau perlahan untuk berhenti. Sama saja seperti itu. Sehingga saat melakukan gerakan harusnya ke kanan dan ke kiri, terutama lengan. Ke samping kanan, samping kiri. Kalau dibawa ke bawah, ini ada tarikan sedikit, ini harusnya maju ke depan, tapi dulunya dihambat dengan posisinya adalah ke bawah. Ke bawah tidak terjadi apa-apa, malah terjadinya adalah hambatan. Sehingga itu kesalahan yang muncul di pemula. Yang ketiga, biasanya muncul adalah jemari saat latihan seperti di gaya 2 gaya yang kemarin. Itu jemari itu diatur kalau dalam latihan renang. Membukakah, menutupkah, atau renggangkah? Yang keberapa? Membuka dengan di antara jari ini ada jarak yang lebih panjang, atau ditutup dengan kuat, atau dibuka lebih renggang, sedikit gitu. Yang mana dia? 1, 2, 3. Yang benar itu, Pak. Yang kedua? Yang menutup. Menutup gini.
Oke, sekarang Iya. praktekkan semuanya. Buka coba. Semuanya jemarinya dibuka. Buka lebih lebar, semuanya praktek coba. Kalau kita buka jemari ini, apakah ada yang dirasakan selain jemari yang membuka? Apa yang dirasakan? Tidak Ada enggak ada, Pak. kira-kira otot yang dirasakan Sela-selanya, Pak. ya, Sela-sela jari. ya. Sela-sela jari, Berarti Pak. ada semua anggota gerak lengan itu merasakan itu ya. Oke, sekarang dibuka yang pertama itu tadi. Nggak mungkin kan ini melakukan gerakannya karena ini akan banyak apa namanya air yang tembus gitu. Sehingga ini tidak terjadi apa namanya luas penampang. Kalau ada luas penampang berarti bisa digunakan untuk tarikan dorongan, ya kan? Yang kedua yang dijawab dia milih yang kedua. Rapat ya, Pak. Sekarang dirapetin. Tangannya nyaman enggak rapat? Dibanding dengan yang pertama pasti nyaman ini. Tapi Nyaman ini, dirapetin. Pak. Kira-kira kalau rapat selama renangnya 30 menit atau 10 menit itu, rapat seperti ini apa yang terjadi? Perambat. Tidak cuma terhambat, yang paling utama adalah tidak nyaman tangannya. Kenapa? Kalau merapat seperti ini, gampang capek. Karena ototnya ditekan adalah ototnya menekan. Dan ini yang menjadikan renangnya tidak nyaman. Oh, renang itu untuk kenyamanan. Renang itu untuk kesehatan, bukan malah membuat sakit. Dan yang ketiga coba sekarang, dibuka lebih renggang. Jadi ada jarak tapi tidak terlalu jauh. Los enggak ototnya? Merasakan biasa enggak kira-kira ototnya? Pasti iya. Langsung pasti iya. Lebih enak daripada yang 1 dan 2. Dan ini yang digunakan yang paling enak. Renang digunakan untuk kesehatan, bukan untuk membuat sakit, gitu ya. Sehingga yang digunakan adalah ketiga. Biasanya yang tadi nomor 3 itu adalah ada yang mau melakukan gerakannya ini, membuka. Atau terlalu menutup. Tapi yang harus dilakukan adalah membuka sedikit saja, sehingga ada jarak kecil. Dan membuat ototnya tidak cepat capek. Karena kalau ini bisa berenang mungkin sekitar 50 meter, tapi berbeda dengan 50 meter yang keadaannya normal atau santai. Ototnya santai sama ototnya kenceng, nanti hasilnya pasti beda. Terutama dalam jarak 50 meter atau bahkan lebih dari 50 meter. Gitu. Yang digunakan saat berenang apapun adalah jemarinya tidak terlalu merapat, tidak merenggang terlalu jauh pula, tapi ada jarak sedikit. Jadi ini. Sehingga yang menjadi kuncinya adalah saat ototnya nyaman itu yang digunakan. Dan yang nomor 4, biasanya dilakukan setelah melakukan tarikan secara baik gitu ya. Secara baik, ada yang terlalu menariknya terlalu jauh, atau kanan dan kiri itu terlalu berjauhan. Saat pertama kali jadi 1, kedua jauh, dan berikutnya saat menutup ini yang menjadi kendala. Sehingga nomor 4 adalah siku itu memecah permukaan air. Karena kenapa kalau siku memecah permukaan air? Berarti saat melakukan tarikan terlalu lebar. Kalau lebar itu juga tidak baik. Bentar ya. Saya stop dulu karena ada kesalahan nih. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Yang keempat saya ulangi adalah terlalu lebar sehingga sikunya mecah air. Sehingga bagi orang yang mengajar atau kalian yang sedang nanti belajar, saat sikunya itu, saat melakukan gerakan posisinya di bawah air, sikunya nanti muncul di permukaan, berarti gerakannya harus dikoreksi. Bagaimana caranya? Melakukan gerakannya adalah patron atau garis gayanya adalah seperti hati. Jadi hati itu menjadi patron atau garis gayanya. Depan dada, lurus depan dada, tarik sebatas lebih lebar sedikit daripada bahu, tarik depan dada, berikutnya dorong, itu yang sesuai. Tapi kalau yang nomor 4 itu adalah terlalu jauh, berikutnya saat melakukan tarikan depan dada, ini akan sikunya mecah, sehingga itu terlalu jauh tidak diperbolehkan, terutama di pemula. Karena di sini kita belajar renang untuk menjadikan gerakannya efektif. Efektif itu dengan kemampuan yang dimiliki, tidak mubazir atau tidak
tidak menghasilkan apa-apa, tapi harus menghasilkan gerakan yang lebih jauh, lebih baik, sehingga tidak membuat capek, tapi membuat sehat. Lanjut ya. Sebelum dilanjut, sebelum ke video, ada yang mau ditanyakan? Sehingga setelah ini akan saya berikan video terkait dengan renang yang sebenar-benarnya dulu. Muncul di videonya renang nanti adalah renang gaya dada di perlombaan. Meskipun cepat, tapi kalian nanti bisa melihat cara ini ya. Karena nanti di belakang-belakangnya akan saya tampilkan detail pergerakan. Meskipun cepat, pertama tidak apa-apa. Karena kalian saya beritahukan bahwa di situ ada perlombaan renang, gaya dada. Dari awalan sampai dengan akhir, dari start sampai dengan finish, nanti akan diketahui. Videonya ini. Set for the final. Up. Was it clean? I think it was. And they're up and swimming. Kita fokus kepada gerakan lengannya. Edmiston in front of the moment. White in lane 4. Jones up in lane 3. It's a long time since he hasn't swum in one of the premier lanes. Marshall in 2 and Carpenter in 1. But Liesel is on the job tonight. She's right up there with the leaders, and in fact, she probably is going to take them around. Tani is second in hot pursuit. Edmiston is third as they make the tumble. Itu dari bawah gerakannya. Ini 100 meter ya. Yang pertama itu 50 meter, yang kedua berarti jalan ke 100 meter. Itu gerakannya dari bawah, terutama di gerakan lengan. Ini dari atas. Dari atas perenang tuh, kelihatan kan? Samping kanan, samping kiri, tarik, dorong. Samping kanan, samping kiri, tarik, dorong. Baik. Sekarang yang lebih ini adalah gerakan untuk mengawali. Tadi kan ada start ya. Start itu adalah mengawali dengan lompatan. Kalau gaya dada itu juga startnya dari atas. Yang startnya dari atas itu adalah 3. Gaya kupu-kupu, yang nanti akan dipelajari setelah ini. Ada gaya crawl yang sudah dipelajari kemarin saat kalian sudah lulus. Dan ada gaya dada. Yang berbeda adalah gaya punggung dari bawah. Kalau gaya dada berarti dari atas, start block. Nah ini, saat pertama kali turun, yang dilakukan. Posisi lurus, tangan melakukan gerakan. Nah ini mengawalnya ini. Sehingga kalian bisa melakukannya harusnya sudah. Karena kemarin sudah belajar terkait dengan latihan gerakan tungkai. Karena ini menjadikan 2 koordinasi. Ada luncuran, ada gerak lengan ke belakang, ada gerak lengan ke depan, baru ditambahi gerakan tungkai. Saya ulangi ya. Sebentar. Oke, awalnya ini. Kenapa kok badan harus lurus? Karena ada daya yang sudah ditimbulkan, sehingga memposisikannya cukup dengan pelurusan saja. Karena kita berenang pengennya adalah jarak minimal 50 meter, sehingga kalau ada daya kekuatan yang kita hasilkan dari melompat, gitu ya. Setelah melompat, kita biarkan saja badan lurus, sehingga nanti akan mengurangi jarak. Kalau 50 meter sudah lompatnya sekitar 5 meter, ya tidak usah renang 5 meter, tapi cukup dikurangi 5 meter, yaitu 45 meter. Contoh gitu. Kenapa kok harus ada pelurusan ini? Nih, lurus, baru gerak lengan, tungkai. Ini gerak lengannya. Coba kita pahami bersama-sama, kita lihat bersama-sama, sehingga nanti kita harapannya bisa mempraktekkan dan menemukan gerakan untuk gerakan lengan gaya dada. Diulangi bersama-sama, tidak ada yang berbeda. Sehingga ini adalah pengulangan ya. Kita fokus ke gerak lengan. Kita lanjutkan, ini dari posisi samping. Gerak lengannya kita lihat.
Saya ulangi lagi. Oke. Ini dari bawah. Ada lagi nih, dari bawah lagi. Oke. Posisi badan lurus, tangan samping kanan samping kiri, ada pelurusan. Saat melakukan pelurusan ini, diusahakan posisinya didorong ke depan. Karena yang membuat maju itu pada dasarnya tarik dan dorong. Jadi posisi tarik dorong ini. Ini yang membuat maju ke depan. Tapi ini cuma sekedar meluruskan saja dan tidak terjadinya adalah mengikuti dari tarikan dan dorongan. Jadi daya yang sudah diupayakan ini cuma meluruskan karena hasil dari tarikan dan dorongan. Sehingga tarikan dan dorongan itu namanya kerja, ini cuma istirahat. Kalau berenang itu namanya. Oke. Tarik, dorong. Tarik, dorong. Baik, kita lihat lagi. And they're away. Nice even start across the pool, and maybe up swimming first in lane number 4. It will be Brenton Rickard. He is out in front. He's opening up a little handy lead there from Beasley in lane number 3, but it's Brenton Rickard in front. Over in lane 8, Carl Wilkes is swimming well as well, but Brenton Rickard has half a body length lead. He's got about 15 metres to swim. It's all Brenton Rickard. Christian Springer's in second. Over in lane 2, James Stacey going well also, but it's Brenton Rickard. He will win the 50 breaststroke. Brenton Rickard touches now. Second space goes to Springer. And it is an Australian record for Brent Ricker and Wurzer in lane number 8 finished. Baik, ke sesi berikutnya, ini yang paling penting, ke sharing session. Sehingga, silakan, setelah melihat dari tadi materi dengan menggunakan gambar dan juga kata-kata yang tertulis, ini tadi juga menggunakan video yang terakhir tadi. Sekarang, apakah ada yang mau disampaikan terkait dengan yang dulu pernah saya latihan gerakan lengan tapi salah kurangnya apa, atau ini berimajinasi, kira-kira saya kalau melakukan itu kira-kira bagaimana solusinya, diperbolehkan atau berkaitan dengan yang ada di materi terkait dengan gerakan lengan gaya dada. Silakan. Ada enggak yang mau tanya? Sambil saya mengingatkan ya. Saya, Pak. Oh ya, oke. Siapa namanya? Muhammad Noval. Muhammad Noval. Mas Ya. Muhammad Noval, mohon izin dulu saya menyampaikan. Di link Ya, untuk Elena sudah ada presensi, sehingga presensinya bisa nanti sambil perkuliahan berlangsung, terutama di jam perkuliahan ini bisa diisi ya. Sehingga nanti setelah itu saya baru isikan di mulangnya. Kalian bisa mengisi di Google Form dulu. Sehingga di Google Form nanti akan kelacak jam berapa kalian presensi, terutama kalau bisa diharapkan di jam perkuliahan seperti yang dilakukan pertemuan yang lalu-lalu. Ya, silakan Mas Muhammad. Baik, Pak. Terkait yang kemarin renang dasar kan saya mengelaborasikan teori yang ada di Google, yang ada di Elena, Pak. Ya. Tapi kemudian pada prakteknya kok itu, Pak, ketika melatih gerakan tangan sama gerakan kaki nggak balance, sehingga badannya itu terlalu ke bawah, kadang tidak lurus. Itu bagaimana, Pak, solusinya? Baik, harusnya ini menyambung kepada materi gaya dada ya, tetapi ini mungkin sudah membayangkan yang terjadi mungkin sama prosesnya pada renang dasar. Karena keadaan pandemi, sehingga koordinasi terkait dengan kita belajar secara tatap muka
itu akan terbatasi dengan daring gini ya. Sehingga kalian sudah katakanlah mengikuti yang ada di ILNA terkait dengan perkuliahan, tapi banyak masalah yang muncul. Makanya dari tadi kenapa kok awal-awal saya memberikan tujuan pembelajarannya salah satu adalah menemukan. Kalau sudah menemukan itu artinya adalah saat kalian mengalami masalah apa, itu nanti dengan teori yang ada itu kalian sampai katakanlah tahu cara melakukan yang tadinya saya tidak tahu gitu. Terutama tadi muncul, kenapa kok saat saya melakukan gerakan lengan dan tungkai, badannya juga sudah sesuai dengan teori tapi tidak jalan. Pasti ada yang apa namanya, yang katakanlah menghambat. Kalau gerak lengannya bagus, tungkainya tidak sesuai, pasti jalannya tidak akan bagus pula. Karena intinya kalau gerakan gaya dada itu di gerakan tungkai. Kalau kita bicara tentang gaya dada ya. Kalau gerakan tungkai sudah tidak bisa melakukan gerakan propeller dan nekuknya ini ya, tidak harus propeller harusnya, tapi kita belajarnya ke propeller. Saat melakukan tendangan ini menghasilkan daya untuk maju ke depan, ya, karena kita tendangannya ke belakang sehingga daya lajunya ke depan, itu akan meminimalisir kesalahan. Tapi kalau ini gerakannya sudah contoh yang terjadi di gerakan tungkai, harusnya tungkai menghadapnya ke belakang, tapi yang digunakan tendang bukan telapaknya, tapi punggung kakinya. Ini biasanya menghasilkan laju yang tidak sesuai, atau lajunya cuma kecil. Kalau ini besar, kalau lajunya kecil, kerja kerasnya bukan di kaki lagi, tapi unsur lain. Kalau badan kan tidak bisa, pasti gerakan lengan. Sehingga itu yang menjadikan kesalahan yang muncul di latihan gerakan lengan. Terutama nanti, saya cuma bisa berenang sejauh 5 meter atau 10 meter, Pak. Tapi dengan perjuangan, ya iya. Karena apa? Salah satu unsur yang ada di gerakan tungkainya belum maksimal. Terutama saat melakukan tendangan. Ini salah satu faktor yang mungkin saya bisa kemukakan karena beberapa waktu yang lalu setelah menggunakan pertemuan, beberapa rombel juga dan tingkatan juga hampir sama. Permasalahannya terutama bagi gaya dada. Saat melakukan tendangan itu tidak maksimal sehingga saat tangan melakukan gerakan itu kerjanya ekstra. Sehingga itu tidak nyaman. Karena unsur intinya kalau bisa berenang gaya dada itu di gerakan tungkai. Kalau gerakan tungkainya bisa melakukan tendangan ke belakang dengan baik, sehingga nanti lajunya akan terbantu. Tapi kalau tungkainya sudah jelek, nanti gerakan lengannya akan bekerja ekstra bahkan cepat capek. Badannya juga nanti akan ya sudah, yang tadinya harusnya di air tegak lurus, jadinya perlahan akan cenderung untuk turun ke bawah, bahkan berdiri. Kalau berdirinya di mistar atau di porselen tidak apa-apa ya, tapi kalau di sini berdirinya harus turun lagi sekitar 2 meter, itu yang menjadikan orang itu kelelep itu. Ya kan? Sehingga tidak nyaman. Nah, makanya kalau belajar itu kalau di kolam renang diharapkan bisa di kolam renang yang dangkal dulu. Karena untuk faktor kenyamanan. Mungkin itu bisa yang saya jawab, karena faktor itu adalah faktor yang sangat banyak. Kalau Anda kemukakan secara rinci yang seperti apa, itu bisa saya jawab secara lengkap, tapi saya menjawabnya sesuai dengan apa yang pernah terjadi di pembelajaran renang terutama, yang sudah terjadi di kelas kalian. Gitu ya, Mas? Apakah sudah jelas? Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Untuk gaya dada ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Pak, saya mau bertanya. Tadi yang pertama kali siapa tadi? Anggito ya? Oke, Pak. Ya, silakan Mas Anggito. Untuk pengambilan nafas yang enak itu yang gimana, Pak? Kemarin saya coba itu di nafasnya itu gugup, Pak. Jadinya cepat habisnya. Oke, baik. Untuk pengambilan nafas gaya dada, harap tunggu untuk pertemuan depan, karena ini baru sampai gerakan lengan, sehingga sabar Mas Anggito. Setelah nanti baru koordinasi gerakan tungkai, gerakan lengan tanpa nafas itu terjadi, baru kita bisa bicara tentang gerakan pernafasan. Karena pernafasan nanti akan dilakukan di pertemuan di keempat. Gitu ya, bukan berarti saya harus menjawab dulu, nanti biar kalian clear dulu. Clear gerakan tungkai, makanya tadi tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap semuanya bisa. Nah, hari ini baru caranya adalah setelah kalian belajar gerakan lengan, nanti kalian belajar untuk mengkoordinasikan dari gerakan yang sudah dipahami di pertemuan kemarin. Gerakan lengan bisa, berarti koordinasi antara lengan dan tungkai. Berikutnya, koordinasi lengan tungkai, latihan pernafasan kan.
berarti tambahi dengan gerakan pernapasan. Jadi berenang itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Saya mau latihan gerakan nafas dulu, tidak bisa. Gerakannya dimulai dari gerakan yang paling mudah, terutama di kunci gerakan. Kalau gaya dada, tungkai dulu, lengan, nanti baru nafas, baru dikoordinasikan menjadi satu gerakan, yaitu namanya gaya dada. Itu Mas Anggito? Oke, Pak. Sabar ya. Satu lagi tadi, Putri ya. Siapa? Saya, Pak. Baik, silakan. Inge. Pak, saya mau tanya mengenai kita kan ini belajarnya kan per materi itu secara singkat. Misal setiap pertemuan, satu pertemuan kayak gerakan tungkai, satu pertemuan gerakan lengan. Nah, gimana caranya tuh buat kita biar belajarnya tuh bisa tepat tapi cepat gitu, Pak. Baik. Terima kasih. Ini namanya tips ya. Jadi si Inge itu sudah benar-benar pengen menemukan terkait dengan pembelajaran yang efisien, maksudnya gitu ya. Sehingga kalau pembelajarannya efisien itu harusnya dimulai dari, karena kita ada seperti ini, kontrolnya itu adalah kontrol cuma sekedar menggunakan kegiatan daring gitu ya. Bahkan bisa asinkronus dan sinkronus seperti ini. Tipsnya bagaimana? Yaitu membentuk gerakan di darat dulu. Inge dan teman-teman dan juga para mahasiswa yang ada di sini. Membentuk gerakan dulu di darat. Sehingga kalau gerakan di darat, gerakan lengan sudah ditemukan, nanti baru dikoordinasikan atau dilatihkan di air. Sehingga gerakan di darat itu nanti untuk memfasilitasi gerakan di air. Sehingga kenapa kok kemarin waktu di renang dasar itu banyak koordinasi darat dulu? Karena memang untuk membentuk gerakan. Karena kalau di air nanti beda. Di air itu sudah dicontoh ya, di darat sudah benar gerakan lengannya. Belum tentu saat dimasukkan ke air gerakannya sama. Karena memang harus mengerti tentang sifat air. Berarti adaptasi dengan air. Kalau air dengan udara itu beda. Tarikannya udara itu hampa, tapi kalau dengan air itu ada tarikan yang membuat badan maju. Sehingga kalau badannya kaku, goyah gitu kan. Tapi kalau badannya lemas, itu berarti kita bisa kuasai diri. Nah, sehingga tipsnya adalah kuasai dan temukan dulu latihan di darat, berikutnya baru adaptasikan di air, dan berikutnya kalau paling efisien itu dengan menggunakan teman. Jadi nanti teman itu bisa melihat gerakan mana yang salah. Sehingga temannya harusnya menguasai dulu terkait dengan gerakan, menggunakan pengamatan yang benar ya, gerakan tangan yang sesuai. Sehingga saat nanti kalian melakukan gerakan lengan, nanti teman kalian bisa membenarkan, atau kalian kalau tidak, katakanlah baru sendiri, kalian bisa memvideo gerakan mana yang sekiranya menjadi salah. Sehingga nanti bisa dilihat videonya, gerakan tangan kanan saya mendahului. Gerakan tangan kanan saya terlalu turun ke bawah. Gitu, Inga. Tipsnya itu, Inga. Sehingga kemarin ada beberapa mahasiswa yang dengan tips itu, terutama dulu ada yang pindah dari UNJ, Inga. Di UNJ, di PJK UNJ dulu tidak pernah bisa. Itu angkatan 2012 dia pindah. Dan waktu itu pembelajaran di Kodam. Saat ketemu dengan Pak Pri dan saya, langsung diberikan, waktu itu pembelajaran gaya dada pas dengan seperti ini. Diajarkan dengan latihan dibentuk konsepnya di darat, berikutnya baru di air, ternyata di akhir-akhir, dia bisa 5 meter, nggak? Ini fakta yang terjadi. Dan kalian bisa, karena konsep di darat itu ternyata mendukung untuk kemampuan gerak di air. Gitu ya. Pak. Ya, terima kasih. Ya. Sharing Terima kasih, sesinya Pak. sangat menarik. Barangkali nanti jika ada terkait dengan permasalahan di latihan hari ini, nanti kalian bisa kemukakan di pertemuan besok. Jika ada menggunakan Zoom, silakan kalian catat, kalau biar tidak lupa, nanti dikemukakan saat ada pertemuan seperti ini, boleh. Sehingga nanti tidak terjadi seperti tadi. Sudah ada sesi diskusi, tapi tidak digunakan. Tapi setelah dibuka, ternyata banyak permasalahan. Tapi itu menarik. Sehingga nanti lebih efisien lagi, nanti pembelajaran hari ini, atau latihan minggu ini, nanti bisa dicatat kekurangannya apa, kesalahannya apa, atau yang kalian butuhkan dari sharingnya apa, nanti silakan dikemukakan di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Kesimpulannya, untuk perkuliahan tentang latihan gerakan lengan adalah kalian nanti harus melakukan latihan gerakan dengan membentuk konsepnya di darat dulu, bisa posisinya berdiri, dengan melakukan latihan berulang-ulang, terus berikutnya diposisikan seperti berenang dengan tiduran,
dengan alas. Alasnya silakan kalian nanti pilih, bisa kasur, bisa matras kalau kalian punya. Terus baru setelah itu, jika diperbolehkan sama orang tua, silakan kalian terjun ke kolam. Dengan keadaannya adalah tadi aman. Saya tidak ingin terjadi kalau pembelajaran ini untuk menyehatkan tapi menjadi tidak sehat itu. Jadi aman dengan protokol, dengan keadaan yang membuat kalian nyaman dan itu dirasa oleh kalian adalah nyaman dan aman gitu. Sehingga tidak terjadi apa-apa karena kita sedang keadaan pandemi. Gitu ya. Sehingga patron gerakannya adalah nanti dimulai dari tarikan ke depan dada itu hurufnya adalah waru atau hati. Sehingga pembelajaran renang itu dengan hati. Kalau tidak dengan hati, itu tidak bisa. Sehingga patronnya adalah, atau garis gaya adalah hati. Terus, gitu, hati. Berulang-ulang. Nanti baru tiduran, terus berikutnya baru melakukan gerak di air. Kalau ada teman yang sekiranya membantu, dan semuanya bisa dilaksanakan bersama-sama, silakan di kolam dengan protokol kesehatan. Mungkin itu kesimpulannya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Terus terima kasih atas gercepnya saat kalian diberikan materi di Elena beberapa minggu yang lalu. Sudah ada yang presensi itu terlalu dini gitu ya. Sehingga presensinya waktu perkuliahan seperti ini saja kan bisa dilihat jamnya. Gercep boleh, tetapi yang sesuai. Tolong presensi juga pas posisi jam perkuliahan saja. Tapi untuk tugas, saya rasa ini perlu kesadaran kita bersama bahwa tugas ini untuk memfasilitasi agar kita meningkat dalam pembelajaran, terutama pembelajaran di renang ini. Gitu ya. Saya pesan, jangan lengah, karena pandemi belum berakhir. Ini sudah menginjak ke 1 tahun, tetap jaga kesehatan, terus dengan media renang ini, harapannya saat kalian nanti bisa berenang, terutama kemarin dengan 2 gaya itu, digunakan untuk menyehatkan kita sebagai media. Karena medianya bisa tenis, bisa menggunakan bola basket, bisa menggunakan media olahraga cabur lain, tapi salah satunya sekarang sudah bisa dengan menggunakan medianya adalah renang untuk menjaga imunitas agar tubuh sehat, terutama terhindar dari virus corona. Gitu ya. Satu pertanyaan barangkali mau sebelum saya akhiri. Pak Bayu izin bertanya, Pak. Oke, 1 menit nih. Pak, mengenai observasi di klub renang itu, nanti satu klub renang boleh dilakukan untuk beberapa mahasiswa tidak, Pak? Atau hanya kalau ada ini, batas maksimal? Baik, untuk seperti yang kalian baca di RPS, ini observasi mandiri, sehingga mandiri dulu. Karena nanti di RPS silakan dibaca, itu ada observasi kelompok setelah nanti pertemuan ke-6, nanti saya sampaikan. Gitu ya, ini mandiri dulu. Karena saya untuk meminimalisir kumpul-kumpul. Tapi setelah nanti saya lihat kok bisa dipraktekkan, nanti baru menggunakan kelompok. Dan itu sudah tertuang di RPS. Gitu ya. Baik, itu kurang 1 menit. Diakhiri. Terima kasih para mahasiswa dan terima kasih Pak Hewan atas bergabungnya ke mata kuliah renang. Mohon informasi dan juga masukannya. Terima kasih. Diakhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.